Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Al-ayah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang meninggalnya Dr. Sunardi, yang mana beliau juga sering sedekah di ponpes di sini, di pondok pesantren. Namun di kalangan masyarakat kenapa kontroversi, ada beberapa perbedaan pemaknaan tentang kronologi meninggalnya beliau yang terbunuh oleh Densus 88 dengan tembakan di sini. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Densus 88 sendiri. Siapa Densus 88? Densus 88 merupakan satuan anti teroris milik Kepolisian Negara Republik Indonesia, melawan orang-orang teroris, yang mana orang-orang teroris ini tujuannya untuk membunuh, menyakiti, dan ya bisa dikatakan memberikan pemikiran-pemikiran yang tidak baik gitu ya, tentang teroris, mendidik pikiran agar pikirannya tersebut menyeleweng dari kaidah-kaidah arti kebaikan yang berada di Islam di sini. Maka saya akan menjelaskan untuk sekarang ini kronologi beliau, yaitu kronologi terbunuhnya Dr. Sunardi di sini ya. Terbunuhnya Dr. Sunardi oleh Densus 88. Yang pertama yang dijelaskan oleh Brigjen Polres di sini, Ahmad Ramadan namanya. Beliau mengatakan kenapa Densus 88 sampai menembak mati beliau. Alasan yang pertama, karena Dr. Sunardi di sini melakukan perlawanan terhadap Densus 88. Perlawanan di sini bukan dari segi fisik ya, kata beliau, kata Ahmad Ramadan di sini bukan melakukan perlawanan fisik ya. Kita tahu juga bahwasanya Dr. Sunardi di sini juga sudah tua umurnya dan tidak mungkin kalau ada perlawanan fisik. Yang dimaksud perlawanan di sini kendaraannya, yaitu mobil yang dikendarai beliau sampai menabrak kendaraan dari salah satu anggota Densus 88 dan juga kendaraan warga di sekitar. Secara pandangan saja, kalau seseorang mau ditangkap karena kesalahannya, mungkin dia ingin lari dari kesalahan. Kalau memang betul-betul Dr. Sunardi salah, dia ingin lari atas kesalahannya dan tidak ingin dipidana. Kalau memang beliau tidak bersalah, beliau lari dikarenakan faktor takut dibunuh ataupun takut disiksa. Setelah disiksa beliau disakiti oleh Densus 88. Di sini ada dua sisi pemandangan ya, dua sisi pemikiran. Pemikiran pertama, Dr. Sunardi lari atau melakukan perlawanan alias kendaraannya sampai menabrak, pengen menghindari dari kejaran Densus 88. Faktor pertama yaitu dikarenakan Densus 88 takut menangkap beliau dan beliau disiksa kalau sudah ketangkap ya, disiksa takut. Salah satu komen ada gitu. Kalau memang beliau tidak salah di sini, kalau memang beliau salah, beliau lari dikarenakan takut dirinya dipidana di sini, takut dirinya dipidana kalau beliau salah.
Kalau beliau benar, beliau takut disiksa di sini, takut disiksa oleh Densus 88 ataupun takut dibunuh. Dan mungkin diberitakan hal-hal lain oleh Densus 88. Wallahu alam di sini ya, soalnya sama-sama tidak tahu tentang isi hati beliau dan sesungguhnya apa yang terjadi antara Densus 88 dengan Dr. Sunardi. Sama-sama tidak tahu, cuma ini sebatas pemikiran dan logika saja. Dan dari pihak keluarga yang diwakili oleh Endro Sudarsono, beliau salah satu advokasi Islamic Study and Action Center, di sini mengatakan dari pihak keluarga sendiri tidak pernah datang surat bahwasanya beliau Dr. Sunardi di sini merupakan termasuk teroris gitu. Tidak ada surat yang datang kepada keluarganya. Dan malah yang datang pada hari itu surat meninggalnya beliau yang datang dari pihak rumah sakit. Dari kejadian ini, kejanggalan di sini, kita bisa mengklaim atau berpikir secara rasional bahwasanya beliau meninggal dikarenakan perlawanan terhadap Densus 88. Meskipun perlawanannya di sini bukan fisik, tapi dikarenakan kendaraannya sampai menabrak punya salah satu anggota teroris Densus 88. Sekarang kita akan mulai berpikir, apa teroris itu? Apa teroris? Saya jawab, teroris di sini orang yang suka meneror atau mau menyakiti sesama manusianya, bisa membunuh, membantai, dan bisa dikatakan pengeboman yang bisa dulu waktu 2018, yang mana pengeboman di sini juga terjadi di Surabaya. Di sini saya bacakan, terjadi di gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela. Di sini ada di Jalan Ngagel Madia, Surabaya. Saya pernah lewat di situ juga, Dan memang kejadian itu tidak terlupakan, yang di Jalan Ngagel Madia Utara, Surabaya, tetap masih terngiang-ngiang. Kenapa sampai melakukan pengebom diri gitu ya, mengebomkan dirinya? Untuk apa? Apa untuk jihad atau hanya sekedar ingin masuk surga gitu ya? Soalnya surga di sini bisa kita maknakan bukan milik manusia, bukan milik umat Islam ataupun umat-umat yang meyakini agama lain, bukan milik manusia intinya untuk surga. Surga di sini miliknya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebelum saya lanjut, untuk mengakhiri video ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang jihad di sini. Jihad adalah menyuruh terhadap yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah terhadap kemungkaran. Yang buruk bisa menyakiti, memerangi, membuat rasa takut, dan bisa menewaskan seseorang. Saya ambil saja yang umum, yang sering dimaknai, yaitu jihad itu adalah berperang. Nah, di sini melawan ya. Melawan di sini tidak harus kita membunuh Kita membunuh. Kalau kita membunuh orang non-Islam bisa dikatakan jihad. Ya tidak harus itu. Jihad itu banyak maknanya. Jihad itu berperang. Bisa berperang, kita berdakwah untuk mengajak umat Kristen atau umat-umat yang beragama lain selain agama Islam. Kita dakwah, kita ngajak mereka agar mereka menjadi mu'alaf, agar mereka menjadi orang Islam. Itu adalah jihad. Dan jihad di sini tidak hanya dimaknakan untuk mengajak saja, untuk mengajak kepada orang Kristen pindah ke Islam. Tapi jihad di sini bisa dimaknakan
kita memperjuangkan, membela di sini, membela Islam. Nah, kalau agama Islam diolok-olok atau diejek-ejek, kita bisa melawan dengan kalau mereka menyalahkan tentang ajaran Islam, kita bela, kita lawan. Kalau mereka menyakiti atau sampai membantai, membunuh, kita lawan. Nah, di sini pertanyaannya, teroris di sini ya, teroris di sini apakah Islam atau non-Islam? Kan perlu ditanda tanyai. Apakah mereka orang Islam ataukah non-Islam? Kalau memang mereka Islam dan pikirannya sudah dihilangkan melalui minuman-minuman dan mereka menjadi teroris yang dinamakan teroris Islam ya di sini, maka beda lagi, soalnya pikirannya sudah hilang mereka. Beda dengan pikirannya masih normal dan terkendali. Soalnya orang yang pikirannya masih normal dan terkendali beda dengan orang yang pikirannya sudah amburadul dan tidak terkendali. Di sini pemaknaan jihad sendiri adalah sebagai yang saya sudah sebutkan tadi. Untuk akhir video ini saya akan lebih meringkas atas penjelasan yang saya tadi, yang panjang lebar tadi tentang Dr. Sunardi di sini. Dr. Sunardi dibunuh oleh Densus 88 dikarenakan melakukan perlawanan. Namun dari pihak keluarga tersendiri, dari pihak Dr. Sunardi mengatakan bahwasanya beliau tidak menerima surat bahwasanya Dr. Sunardi di sini termasuk salah satu dari anggota teroris. Sini tidak ada surat. Jadi bisa jadi tuduhan kalau menurut dari keluarga beliau, kalau dari pihak Densus 88 beliau termasuk anggota teroris. Di sini ada simpang siur. Kesimpulannya, saya setuju dengan Densus 88 apabila Dr. Sunardi merupakan teroris. Namun juga sebaliknya, saya mendukung pihak dari Dr. Sunardi kalau memang benar beliau bukan merupakan teroris. Tergantung dari kondisi kebenaran yang terjadi antara Dr. Sunardi dan Densus 88. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang kejadian tersebut. Kita cuma berspekulasi, kita cuma memaknakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kita termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin video ini sampai di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bentar. Di sini kalau yang mau komen silahkan komen di video saya dan akan saya tanggapi satu persatu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salahnya silakan kita diskusi bersama di komentar di sini. Silakan kita bisa berdiskusi bersama di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.